Gimana ceritanya Paris Saint-Germain, tim yang tadinya langganan gagal di Eropa, bisa bertransformasi jadi salah satu kekuatan terbesar di benua itu? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas perjalanan mereka selama 15 tahun terakhir. Oke, untuk benar-benar mengerti PSG yang sekarang, kita harus lihat satu momen, cuma satu momen aja. Sebuah momen bertahan yang menurut kapten mereka, Marquinhos rasanya lebih baik daripada mencetak gol. Bayangin, sebuah aksi defensif dibilang lebih berharga dari sebuah gol. Settingnya gini, perempat final Liga Champions, leg kedua di Anfield, atmosfernya tegang banget, skor agregat masih imbang, melawan Liverpool. Di menit-menit akhir, Liverpool dapat serangan balik yang super bahaya. Tiba-tiba ada satu tackle bersih yang menyelamatkan segalanya. Semangat jelang kayak gini nih, ini dia DNA PSG yang baru. Dan akhirnya mereka menang. Dominan pula. PSG menghajar Liverpool 2-0 malam itu. Ousmane Dembélé borong 2 gol. Mereka pun lolos ke semifinal dengan agregat telak 4-0. Tapi, jangan salah, kemenangan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah perjalanan yang, panjang banget, penuh sakit hati, dan tentunya super mahal. Jadi pertanyaannya, gimana mereka bisa sampai di titik ini? Untuk memahami kesuksesan mereka sekarang, kita harus mundur jauh ke belakang, ke awal dari mimpi besar mereka yang bernilai miliaran dolar. Semuanya dimulai pada tahun 2011. Qatar Sports Investments atau QSI datang dan membeli PSG. Waktu itu, PSG cuma tim peringkat 90 di Eropa loh. QSI langsung buka keran dana yang seakan-akan gak ada habisnya. Tujuannya cuma satu, membangun sebuah tim super. Strategi mereka, simpel aja, beli semua nama terbesar di dunia sepak bola. Siapa aja? Sebutin deh, dari Zlatan Ibrahimovic, Neymar, sampai duet maut Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Pokoknya semua yang paling bersinar diangkut. Tapi, ya gitu, di panggung terbesar di Liga Champions, ternyata uang gak bisa membeli segalanya. Yang ada malah serangkaian kegagalan. Dan bukan gagal biasa, ini gagalnya spektakuler, bahkan bikin malu. Masih ingat La Remontada lawan Barcelona? Atau kalah dramatis sama Man United? Kalah di final lawan Bayern? Atau pas dihancurkan Benzema cuma dalam 17 menit? Sakit banget kan? Nah, setelah frustrasi bertahun-tahun, akhirnya ada titik balik. Messi pergi, Neymar pergi, dan puncaknya Mbappe juga cabut. Ini bukan cuma akhir dari era Galacticos, tapi justru jadi sebuah kesempatan. Momen ini memaksa PSG untuk berubah total, merombak filosofi mereka dari akarnya. Dan perubahannya tuh drastis banget. Coba kita lihat perbedaannya. Dulu, mereka menumpuk superstar global, mengandalkan kejeniusan individu. Sekarang, mereka membangun inti tim yang isinya pemain-pemain muda yang lapar gelar. Fokusnya bukan lagi ke satu ikon, tapi ke kekompakan tim. Dari glamor dan merek, jadi disiplin taktis. Beda banget kan? Arsitek di balik semua ini adalah pelatih Luis Enrique. Di bawah dia, fokusnya benar-benar geser ke pemain-pemain muda yang haus. Seperti Dembélé, Barcola, sampai produk akademi mereka sendiri, Warren Zaïre-Emery. Banyak dari mereka punya koneksi Prancis yang kuat, jadi ada identitas lokalnya juga. Mereka semua ini dibentuk untuk memainkan sistem taktis yang modern, pressing gila-gilaan, penguasaan bola, dan bermain dengan energi kolektif. Oke, itu tadi prosesnya. Sekarang, mari kita lihat hasilnya. Gimana strategi baru ini akhirnya terbayar lunas dan hasilnya benar-benar spektakuler. 1. Angka ini penting banget karena setelah 14 tahun penantian panjang, setelah semua sakit hati itu, tim dengan wajah baru ini akhirnya berhasil. Mereka akhirnya membawa pulang trofi yang paling mereka inginkan, trofi Liga Champions pertama kalinya pada tahun 2025. Dan kemenangan Liga Champions itu seolah-olah seperti memecahkan bendungan, mental blocknya hilang. Dari situ, mereka nggak terhentikan lagi. Kemenangan itu menjadi awal dari pencapaian sextuple yang historis. 6 trofi dalam 1 tahun kalender. Gila! Gimana caranya dapat 6 trofi? Ya, ini dia perjalanannya. Mereka sikat semuanya, Liga 1, Coupe de France, dan tentu saja Liga Champions. Terus lanjut lagi, trofi The Champions, Piala Super UEFA, dan puncaknya Piala Intercontinental FIFA. Mereka resmi jadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dominasi total.
Dan ceritanya belum selesai. Performa luar biasa itu berlanjut sampai musim ini. Di Liga Domestik, mereka masih di puncak. Di Liga Champions, mereka terus melaju kencang. Dan sekarang sudah sampai semifinal lagi. Ini membuktikan mereka bukan cuma tim satu musim. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita lihat siapa yang jadi kunci suksesnya, jawabannya bukan cuma satu orang. Gol-golnya datang dari mana-mana. Ada Dembele, ada Barcola, Gonzalo Ramos, bahkan gelandang seperti Vitinha juga menyumbang banyak gol. Ini bukti nyata kalau kekuatan tim jauh di atas kekuatan satu individu. Oke, jadi Liverpool sudah mereka lewati. Sekarang PSG menatap rintangan terakhir mereka dalam misi untuk mempertahankan gelar juara Eropa. Dan di semifinal, mereka akan bertemu musuh lama. Siapa? Pemenang antara Bayern Munich melawan Real Madrid. Dua nama ini. Wah, ini adalah raksasa-raksasa yang dulu sering banget bikin PSG patah hati. Ini akan jadi ujian yang sesungguhnya. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan terbesarnya. Setelah perjalanan 15 tahun yang penuh lika-liku, PSG akhirnya menemukan identitas baru dan meraih gelar juara. Tapi, apakah formula baru ini cukup kuat untuk membangun sebuah dinasti yang bisa bertahan lama di puncak Eropa? Nah, itu yang akan kita saksikan bersama.